Saya akan coba share screen. Oke, semoga sudah muncul ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan ketiga terkait tanah dan elemen tanah, di mana kita bahas secara fisik apa saja fase-fase atau elemen-elemen yang ada di tanah, mulai dari yang ada di terkait void, solid, kemudian ada yang nanti dikatakan sebagai bagian-bagian padatannya, kemudian ada dari butiran, ada dari pori, apa itu angka pori, dan apa yang dimaksud dengan kerapatan relatif, dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas sebelum pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula mengenai batas-batas Heterberg, batas cair, ada batas padatan, ada batas susut, batas plastis, dan batas cair. Dan sebenarnya nanti batas-batas Heterberg juga akan kita aplikasikan juga di klasifikasi tanah terkait bagaimana karakteristik dari suatu sampel tanah atau suatu tanah di suatu lokasi. Jadi pada kesempatan ini di klasifikasi tanah yang akan menjadi pembahasan kita adalah yang pertama mengenai sistem klasifikasi utama yang nantinya secara umum yang dipakai, yang banyak dipakai adalah dari Unify dan dari ASHTO atau ASTO. Jadi dua sistem ini yang digunakan untuk pengklasifikasian tanah. Jadi pada dasarnya kita melakukan klasifikasi tanah itu dalam rangka atau dengan tujuan untuk membuat kajian awal sebelum kita melakukan suatu usaha atau suatu kegiatan. Jadi apakah itu membuka jalan, apakah kita ingin membangun suatu perumahan, kita ingin membangun gedung, hotel, atau fasilitas-fasilitas lainnya. Klasifikasi tanah ini penting untuk menentukan tipikal bangunan atau bangunan seperti apa yang nantinya akan kita buat. Atau bisa juga terkait ketika kita ingin menambang suatu wilayah juga ini menjadi salah satu kajian awal, karena setidaknya klasifikasi tanah itu untuk tanah-tanah yang berada di tanah permukaan, bagaimana karakteristiknya, karena nanti akan sangat menentukan teknik atau metode apa yang kita gunakan, apakah kita ingin menggali, apakah kita ingin membangun sesuatu nanti di atasnya. Jadi secara umumnya beberapa tujuan klasifikasi tanah adalah untuk penentuan penurunan bangunan atau kompretabilitasnya tanah. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau ada sifat-sifat atau ada ruang-ruang kosong pada suatu tanah, karena tanah itu berupa partikel-partikel yang berukuran sangat kecil dan dia saling bertumpukan dan saling tarik-menarik satu dengan yang lainnya, sehingga ada sifat kompretabilitasnya. Ada yang dia bersifat keras, ada yang dia mudah tergelincir atau mudah terpisah satu dengan yang lainnya antara masing-masing partikel. Jadi karena itu dengan kita mengetahui klasifikasi tanah, kita bisa menentukan bagaimana penurunan bangunannya atau kompretabilitas tanahnya. Kemudian bagaimana kecepatan air yang mengalir, atau nanti kita menghitung koefisien permeabilitas berdasarkan hukum Darcy ataupun nanti Flonet yang nanti akan kita bahas kalau saya tidak salah setelah ujian akhir semester, bagaimana hukum Darcy ini terkait berapa lama partikel-partikel yang terlarut di dalam air untuk dia bisa mengendap, dan Flonet ini terkait laju aliran air melewati partikel-partikel tanah. Kan jadi kan seperti mungkin sudah kalian pahami secara umumnya, kalau ketika adanya air hujan yang turun dia sampai ke permukaan tanah, maka sebagian akan diloloskan melalui partikel-partikel tanah. Seperti kita tahu kan memang tanah itu kan
akan berisi rongga-rongga di mana ada udara dan ada berisi air juga di dalamnya. Adanya air nantinya di antara partikel-partikel tadi menyebabkan terjadinya pergerakan air secara vertikal ataupun horizontal di suatu tanah. Kemudian yang ketiga, tujuan klasifikasi tanah adalah evaluasi stabilitas tanah yang miring. Jadi nanti ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan di daerah-daerah lereng, dengan kita mengetahui seperti apa klasifikasi tanahnya, kita bisa menilai bagaimana nanti kuat geser tanahnya. Kemudian secara tekniknya untuk tujuan klasifikasi tanah adalah terkait dengan pergerakan tanah, kemudian bendungan dalam urugan, dan lain-lain. Jadi memang lebih banyak teman-teman di teknik sipil memang yang bermain, tapi kita lebih banyak bermainnya sebenarnya dari awal dan akhir suatu proyek. Karena kita yang melakukan penilaian kelayakan secara teknisnya terhadap lingkungan, apakah ada dampak atau ada potensi terjadinya longsoran atau adanya potensi lahannya yang tidak sesuai misalnya untuk suatu aktivitas, kita juga salah satunya juga arah ke sana juga. Atau kita yang melakukan kajian-kajian atau dampak-dampak lingkungan yang memang ketika suatu bangunan akan dibuat. Nah, secara umumnya ada dari yang sudah saya coba cari secara lebih detail lagi, ada beberapa sistem klasifikasi tanah yang bisa kalian lihat. Jadi yang pertama ada American Society for Testing Material atau ASTM, ada Unified Soil Classification System atau USCS, ada ASHTO dari Association of State Highway and Transportation Official. Ini memang yang terkait pembuatan jalan raya. Kemudian dari Massachusetts Institute of Technology System dan US Department of Agriculture Soil atau USDA. Jadi ini ada beberapa sistem klasifikasi tanah yang berlaku secara internasional dan ada yang memang secara lokal digunakan, ada yang memang digunakan juga di beberapa keperluan yang berbeda. Nah, dari beberapa sistem klasifikasi tersebut, dari USCS dan ASTO yang memang secara umum diaplikasikan di kita, diaplikasikan di Indonesia. Prosedurnya sendiri bisa dikatakan secara umumnya berupa pengelompokan. Jadi di masing-masing sistem klasifikasi tadi ada pengelompokan tanah. Tanah dikelompokkan berdasarkan hasil uji sifat fisik tanah. Jadi nanti berdasarkan pengujian sifat fisik dari tanah, maka nanti akan bisa dikelompokkan jenis atau klasifikasi tanahnya. Kemudian ada penggunaan nama-nama kelompok dan ada penggunaan simbol juga. Ini contohnya yang ada di USCS ASTM. Kenapa? Nah, kalau yang di luar konteks silakan di mute dulu ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu mengenai Unify dan ASHTO. Jadi yang pertama ini American Society for Testing and Material Unified Soil Classification System atau ASTM USCS atau Unify. Itu dia menggunakan simbol untuk kelompok ukuran partikel. Jadi dia mengelompokkan tanah tadi berdasarkan ukuran partikelnya, di mana di sini ada yang didefinisikan sebagai gravel, sand, silt, and clay, atau simbol lainnya G untuk gravel, S untuk sand, M itu untuk silt, dan C itu untuk clay. Di mana nanti untuk masing-masing akan ada karakteristik gradasinya dan akan ada karakteristik plastisitasnya. Karakteristik gradasi nanti akan dimulai dari well grade sampai dengan poorly grade, sedangkan plastisitasnya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kemudian ada tambahan karakteristik lain yaitu adanya materi organik yang akan membedakan masing-masing klasifikasi tanah tadi. Kemudian untuk yang ASHTO atau American Association of State Highway and Transportation Official, dia menggunakan simbol A1, A3 untuk tanah granular atau coarse grain, dan A4 sampai dengan A7 untuk tanah silt clay-nya atau fine grain.
Jadi bisa dibilang baik di Unify atau di AS1O itu gravel itu untuk partikel yang berukuran lebih besar, sehingga nanti di sand dia partikelnya lebih kecil, silt dia lebih kecil lagi, dan clay dia yang paling kecil. Begitu pula untuk di ASHTO juga sama, yang granular lebih besar dibandingkan dengan yang silt dan clay. Jadi sederhananya dari ukuran dari partikel tadi. Nah, kita coba bahas satu persatu dari Unify. Dari sistem Unify, dia membedakan ada tanah yang berbutiran kasar dan ada tanah berbutiran halus, di mana yang butiran kasar tadi yang gravel atau kerikil dan pasir, di mana di sini dalam pemisahannya menggunakan saringan, ada beberapa saringan dengan masing-masing nomor saringan itu akan memiliki besaran diameter yang berbeda-beda yang nanti bisa diloloskan. Dari situ yang bisa membedakan atau memisahkan ukuran dari suatu partikel. Jadi di sini yang masuk ke tanah butir kasar atau kerikil dan pasir itu yang memang melebihkan yang lolosnya dari saringan nomor 200, yang tidak lolos di saringan 200. Sedangkan yang tanah butir halusnya yang dia berukuran lebih kecil lagi. Pembagian huruf untuk klasifikasi Unify tadi sudah ada beberapa yang disebutkan, dari mulai dari yang kerikil atau gravel, pasir, sampai dengan yang organiknya atau lanau lempung organik, organic silt or clay, di mana nanti selain huruf pertama tadi, GSMPO tadi, akan ada huruf kedua, yang mana nanti akan menambahkan apakah dia bergradasi baik jelek, apakah ada lanau lempung, apakah plastisnya bersifat plastisitas rendah ataupun tinggi. Jadi nanti akan ada dua huruf yang menandakan klasifikasi suatu tanah menurut Unify. Ini sebagai gambarannya untuk di Unify. Jadi pengelompokan mulai dari pembagian divisi utama terlebih dahulu, ukuran butirannya nanti seperti apa, nanti akan dipisahkan lagi di sini, hingga nanti akan didapatkan nama jenis untuk masing-masingnya. Dan nanti juga selain dilakukan pengukuran menggunakan saringan tadi, akan diuji juga terkait bagaimana batas-batas attributnya. Ya, nanti akan menentukan nilai plastisitas dari suatu tanah. Ini mungkin akan lebih mudahnya kalau kita aplikasikan sendiri, akan melakukan pengukuran sendiri, sebenarnya akan lebih jelas. Karena kalau ini mungkin kalian akan agak sulit nanti membayangkan. Jadi sebagai pengantar dulu saja bagaimana nanti sistem klasifikasi dari Unify. Kemudian pada sistem klasifikasi Unify, tanah organis itu dia contohnya adalah tanah yang humus atau tanah gambut, simbolnya menggunakan TT atau flat. Sedangkan pada tanah berbutiran halus, umumnya plastisitas rendah itu nilai dari WL-nya lebih kurang dari 50, yang lebih dari 50 dia berarti plastisitasnya tinggi. Sedangkan yang tanah berbutir kasar tadi di awal hanya dibedakan dari yang memang kalau dia dalam ukuran kerikil atau dalam cukup kerikil, dan pasir dia akan masuk ke pasir. Kemudian di sini ASTM bagaimana flowchart-nya. Jadi ini dilihat dari nilai Etherbox-nya. Nilai Etherbox-nya berapa, nanti baru dipisahkan apakah ada inorganik, organik, sampai nanti didapatkan kelompok grupnya di mana. Ada di sini mulai dari lead clay sampai dengan gravelly elastic silt with sand. Jadi nanti pada dasarnya memang pada suatu sampel tanah yang kita lakukan klasifikasi, pasti nanti akan secara otomatis akan ada butiran yang dalam bentuk kerikil, dalam bentuk pasir, dalam bentuk clay ataupun silt, yang mana itu masing-masing dari ukuran butiran tadi akan kita hitung dan akan kita hitung persentasenya ada berapa banyak, yang nanti akan menjadi pengukuran awal untuk dia nanti masuk ke kelompok mana. Sekaligus nanti juga akan kita ukur batas-batas Etherbox-nya juga. Ini kurang lebih sama juga.
Nah, kemudian